Udah muncul ya Pak, Ibu. Iya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang proses dan hasil kerja profesi saya selama di PT Polinasi Idea Investama. Pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaannya dulu. Jadi tahun 2016 PT Polinasi Idea Investama ini membuat aplikasi bernama Halodoc. Halodoc itu adalah sebuah aplikasi jasa layanan kesehatan. Jadi masyarakat Indonesia bisa konsultasi bersama dokter melalui aplikasi ini gitu. Jadi bisa berkonsultasi, dokter bisa menganjurkan obat, dan obatnya pun bisa diantar dari apotek terdekat atau dari rumah sakit di mana tempat dokter itu praktek gitu. Nah, singkatnya seperti itu. Ini adalah foundernya, Bapak Jonathan Sudarta. Jadi visi misi dari Halodoc itu adalah mereka mau pelayanan kesehatan di Indonesia tuh terbagi secara merata gitu dan benar-benar efektif dan efisien gitu. Karena kita kalau di rumah sakit kan harus menuju ke sananya macet, antri dokter dan lain-lain, itu jadi lama. Nah, maka dari situ Pak Jonathan Sudarta ini melihat adanya peluang dari sebuah masalah gitu. Nah, lalu ini struktur organisasinya, ini secara general aja karena perusahaan nggak bisa ngeluarin struktur organisasi per divisi kebijakan perusahaan, jadi saya hanya bisa mendapatkan secara umum saja. Ini strukturnya dari marketing, health service yang ada di rumah sakitnya, bagian HRD-nya, dan lain-lain. Lalu bidang kerja, jadi karena Halodoc ini sebenarnya sudah cukup dikenal oleh sebagian masyarakat, cuman kan namun nggak semuanya juga. Jadi pemasaran dan promosi juga tetap dilakukan terus oleh marketing. Nah, terus saya ada di divisi kreatif, jadi juga membantu dan membuat strategi gimana nanti ke depannya untuk melakukan pemasaran dan promosi, visualnya gimana, pengembangan pembuatan kontennya juga seperti apa gitu. Lalu selanjutnya ini media sosialnya, karena saya di divisi kreatif, jadi fokus kerjaan saya juga di media sosial sebenarnya. Jadi tapi mereka tuh sangat-sangat aktif setiap hari. Yang paling aktif tuh Instagram, sekarang yang baru aktif itu TikTok, di aplikasi web dan website. Nah, ini yang mitra kerja ini kebetulan ini bukan media sosial, cuman ini adalah cara mereka juga untuk menarik masyarakat biar tahu. Jadi dia itu kerjasama dengan Gojek juga investasi ke Halodoc. Dan di aplikasi Gojek itu ada Gomed. Nah, dari situ mereka bisa langsung disambungkan ke aplikasi Halodoc gitu. Lalu saya masuk ke ini ringkasan pekerjaan saya dalam seminggu. Jadi biasanya saya dalam sehari ada 2 job desk yang harus dikerjakan, seperti jadi saya mengerjakan sampul artikel, terus banner, mengembangkan konten TikTok, sekitaran itu sih gitu. Nah, ini workflow-nya, jadi semua pekerjaan itu diawali oleh tim media sosial yang membuat kontennya. Nah, dari situ tim media sosial akan memberikan arahan kepada tim kreatif, lalu saya mengerjakan arahannya. Nanti tapi hasil kerja saya berikan ke pembimbing kerja saya dulu, jika ada revisi perbaikan baru nanti saya akan memberikan ke tim media sosial gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini job desk saya yang pertama, yaitu pengerjaan sampul artikel. Jadi Halodoc ini setiap harinya menerbitkan 30-40 artikel satu hari. Mungkin Bapak Ibu pernah coba misalnya di Google iseng nyoba-nyoba gimana cara menghindari COVID. Itu biasanya kan artikel kesehatan banyak muncul ya Pak Bu. Nah, itu biasanya Halodoc juga menerbitkan itu gitu. Pasti Halodoc juga punya artikel kesehatan banyak. Nah, itu sampulnya saya gitu. Nah, biasanya dalam 30-40 artikel itu sebagian dalam bentuk foto, sebagian dalam vektor. Nah, vektor ini mereka sudah punya aset sendiri, objeknya seperti apa, gambar-gambar seperti apa, nanti saya yang merancang gitu. Terus seperti itu. Nah,
Ini artikelnya yang seperti ini dalam aplikasi, jadi artikelnya seperti ini gitu. Artikel ada di aplikasi dan website, tapi yang di aplikasi tampilannya seperti ini gitu. Lalu, nah ini tentang sampul artikelnya. Setelah tim sosial media ngasih ke saya, dari situ saya mencari sampulnya, sampul image-nya ini dari Shutterstock biasanya. Jadi saya cari alternatif. Satu judul artikel saya perlu 3 image yang harus saya berikan ke pembimbing kerja. Dari situ pembimbing kerja akan memilih mana yang paling tepat dari 3 image itu, baru nanti diberikan kembali kepada saya bikin jadi 2 ukuran. Yang pertama 702 kali 465, yang kedua 1200 kali 628. Jadi saya bikin 2 ukuran. Nah, nanti setelah sudah image sudah oke, baru foto sudah oke, baru saya berpindah ke yang vektor. Saya rancang. Biasanya vektor itu bisa 20 desain untuk, jadi ada 20 judul artikel yang harus saya rancang. Biasanya seperti itu. Baru habis itu saya berikan ke pembimbing kerja, besoknya artikel baru bisa diterbitkan gitu. Nah, kenapa membutuhkan 2 ukuran? Ini contohnya, jadi ini juga gambarnya sudah dari Halodoc-nya, udah punya aset. Sebagai contoh, ini gambar dari judul artikel, bersepeda bisa mengecilkan paha, ini penjelasannya. Nah, briefingnya biasanya tim sosial media akan ngasih arahan ke saya, gambarnya orang bersepeda misalnya. Kenapa mereka membutuhkan 2 ukuran? Karena di saat artikel belum diklik sama pembaca, ukurannya akan lebih lebar, seperti yang 1200 ini. Tapi saat artikel sudah diklik, tampilannya akan lebih kecil, seperti yang 702 ini, gitu. Seperti itu, ini yang vektor. Lalu, kalau ini yang fotonya, misalnya, kalau ini dari judul artikel, rutin konsumsi ikan bisa cegah radang sendi, benarkah? Gitu. Terus briefingnya, cari image ikan segar gitu. Seperti itu. Ini juga membutuhkan 2 ukuran. Nah, ini tampilan kalau artikelnya sudah diterbitkan. Jadi yang atas ini kalau artikelnya belum diklik, dia akan gambarnya lebih lebar. Tapi saat yang bawah artikelnya sudah diklik, gambarnya akan lebih kecil gitu. Maka itu butuh 2 ukuran. Seperti itu. Lalu selanjutnya pembuatan video TikTok. Dalam TikTok ini juga kita baru aktif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat di aplikasi TikTok, rata-rata memang orang-orang membuat video tuh asal-asalan kan. Kalau misalnya orang-orangnya namanya juga untuk tempat senang-senang ya sebenarnya media TikTok ini gitu. Cuman kalau Halodoc ini sangat-sangat proper untuk buat videonya tuh harus di studio dan lain-lain gitu. Jadi prosesnya juga cukup panjang. Jadi diawali dengan dari tim media sosial juga, terus ke saya, baru ke tim motion graphic yang membuat teks-teks dari si video ini gitu. Contohnya ini acuan yang saya buat, jadi saya akan buat di detik sekian ada teks ini masuk, di detik sekian ada teks ini masuk. Saat modelnya bergerak seperti ini, teks ini masuk gitu. Saya yang bikin acuannya untuk tim motion graphic, jadi biar lebih mudah untuk mereka juga seperti itu. Nah, nanti setelah sudah saya bikin acuan seperti ini, baru di-upload ke TikTok seperti ini. Gitu. Ini tampilan saat sudah di-upload ke TikTok-nya. Gitu. Yang sudah dibuat oleh tim motion graphic. Seperti itu. Lalu, selanjutnya adalah banner. Jadi, iklan ads ini digital sih Pak, Bu. Jadi, biasanya saya sudah pembimbing kerja saya itu sudah merancang sedemikian rupa, tapi mereka juga butuh dalam berbagai ukuran, misalnya seperti, jadi saya dikasih dalam bentuk ukuran square gitu, cuman saya juga harus ngasih ukuran yang lebih panjang seperti yang di bawah ini, jadi layoutnya juga harus saya ubah-ubah kembali, seperti itu biasanya. Nah, biasanya ukurannya tuh yang diminta cukup banyak, karena membutuhkannya juga banyak untuk vendor-vendor juga, mitra kerja juga, dan biasanya di aplikasi diterbitkan di sini ads-nya seperti ini tampilannya kalau sudah ada di aplikasi seperti itu. Misalnya promosi konsultasi sama dokter hari ini cuma 5.000 hari ini saja gitu, promosi-promosi seperti itu. Seperti itu.
Sudah sih Pak Bu, sekiranya gitu dari saya. Terima kasih Bapak.